semuanya, balik lagi di podcast Sekolah Citra Kasih. Hari ini kita akan bareng seseorang. Gimana ya? Kayaknya kalau Angka bisa ngomong, kayaknya bisa diajak ngobrol deh. Langsung aja boleh perkenalkan diri. Halo, nama saya Warren Edinson Mark. Saya dari kelas 9D dan saya suka matematika. Nah, santai aja ya, ini bukan kerjaan lomba kok. Nggak bakal ada soal integrasi yang tiba-tiba muncul. Nah, aku penasaran sih, kamu kalau ikut lomba itu biasa kayak langsung kerjain fokus apa kayak santai aja kayak pas kerjain soal gitu. Pertama-tama sih fokus dulu, habis itu kalau udah mau selesai gitu santai gitu. Nah, sekarang ini ke pribadi lah ya. Kamu itu kalau misalnya dalam hobi itu suka ngapain? Kayak Hobi saya itu sih main sepak bola di lapangan. kalau misalnya dalam dalam selesai kalau misalnya udah selesai sekolah lah ya. Kamu itu biasa kayak pulang sekolah itu kayak ngapain? Kayak misalnya kan kalau bisa kan kayak kamu kan bilang kalau bisa belajar belajar, kalau bisa main-main ya kayak gimana gitu. Kalau pulang sekolah biasanya kalau hari Senin sama Rabu sih saya les. Kalau Selasa, Kamis sama yang hari-hari lainnya saya sih biasanya nonton TV di rumah, habis itu belajar dikit. Jadi belajar tentang matematika lah ya. Nanti kamu kan ada bilang ada les. Nah, lesnya kayak les apa bimbel apa khusus satu pelajaran gitu. Kalau lesnya sih les Mandarin di Honghua. Oh, jadi kayak emang nggak jago lah ya Mandarinnya. Jadi kalau dalam nilainya itu emang paling rendahnya Mandarin apa pelajaran lain? Kalau paling rendahnya sih di yang kayak social studies, civics sama yang lain-lain. Jadi kayak emang bukan Mandarin saja lah ya. Kalau misalnya dalam matematika, kalau misalnya dalam lomba itu, kalau misalnya mau lomba itu, kamu ada belajar atau persiapan apa kayak wish the best aja kayak gimana? Sebelum lomba sih biasanya saya persiapan dulu hari kemarinnya, habis itu hari-hari sebelumnya udah prepare dulu. Jadi biar nggak kaget kalau lihat soal-soal yang susah. Jadi prepare-nya itu emang kayak sendiri lah ya, nggak Iya. ada kayak dari les enggak kan? Jadi kayak soalnya itu biasa belajarnya dari buku atau dari kisi-kisi lombanya bagaimana? Biasa kalau saya belajar itu biasanya materi ambil dari buku. Kalau mau lihat tipe-tipe soal yang ada di kompetisi, biasa lihat pas paper yang udah dikasih dari pihak kompetisi. Nah, kalau tiba-tiba ngeblank kayak dalam pas saat lomba itu kamu kayak gimana? Kayak harus kayak panik langsung apa kayak santai-santai dulu? Kalau apa tuh namanya pas lagi ngeblank gitu pas kompetisi, aku biasanya jangan panik gitu. Habis itu kalau soalnya gak bisa, aku langsung lompatin ke soal selanjutnya aja. Tapi kalau misalnya beneran lupa nih rumusnya. Kalau rumusnya kayak nggak keinget terus kayak pilihan terakhir kamu apa? Bisa eh, bisa pakai konsep lain-lain gitu biar bisa nyambung ke rumus yang aku udah lupa itu. Jadi masih bisa lah ya kalau tanpa rumus gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kan kamu mulainya dari umur berapa lombanya atau kelas berapa? Aku mulai dari kelas 1 SD. Nah, kan dari kelas 1 SD itu kan masih kayak kecil banget lah ya umurnya lah ya. Kalau misalnya itu waktu itu pas udah mau lomba kayak sebelum semalam itu lah ya. Kamu kayak disuruh belajar atau kamu langsung otomatik gitu? Aku kalau dulu belum terlalu belajar karena kayak pas paper sama materinya kan aku belum paham gitu. Jadi ikut-ikut aja. Lomba itu karena emang disuruh apa volunteer? Lomba itu sih karena aku mau challenge diri gitu. Kan aku suka matematika sejak dulu. Jadi aku ikut lomba matematika aja. Tapi kan ada kayak science, English atau matematika. Like, kenapa kayak kamu langsung suka dengan matematika? Kan biasa juga suka English atau enggak science gitu. Karena dulu apa tuh namanya Inggris, aku sejak dulu kan belum diperkenalkan ke bahasanya. Jadi sejak TK aku saat masuk ke SD gitu nilai Inggris saya belum terlalu bagus.
Sainsnya juga lah ya kayak gak Iya. kurang bagus. Kayak maksudnya sainsnya kayak kan ada beberapa macam, kayak ada hafalan, ada yang eksperimen. Kamu itu kayak lebih nggak bisa di eksperimen apa di hafalan logikanya? Aku lebih nggak bisa di hafalan logikanya sih, seperti biologi atau kimia gitu. Oh jadi emang lebih sukanya di kayak hitung-hitungan lah ya. Iya. Kalau misalnya hitung-hitungan itu biasanya pakai kertas apa pakai langsung pikir di otak gitu? Kalau ada kertas sih pakai kertas, kalau nggak ada kertas coba pikir sama ngitung aja di kepala. Nah kalau misalnya ada dalam sekolah nih, kalau misalnya ada yang tiba-tiba minta bantuin PR, nah kamu kayak akan bantuin apa suruh dia cari solusi sendiri? Kalau gitu sih aku sering bantuin, tapi kalau dia masih gak ngerti gitu aku masih bantu-bantuin sampai dia paham. Jadi kayak sesuai cara kamu ngajar itu kayak gimana sih? Aku ngajarin kalau nggak dari cara guru, aku pakai cara sendiri yang lebih praktis gitu. Jadi kamu kan kayak kalau misalnya mereka masih nggak bisa lah ya, kamu kan kayak satu-satu ajarin apa kayak suruh mereka ngertiin dulu? Eee, Kalau gitu sih aku ngejelasin ulang gitu, soalnya nanyain apa sama dikasih apa gitu. Habis itu coba-coba satu-satu pelan-pelan sampai selesai. Nah kan kamu itu kan kayak dipanggilnya pintar. Nah kalau misalnya disuruh gurunya lagi jelasin, kayak sekali jelasin kamu langsung ngerti apa harus kayak 2-3 kali ulang-ulang? Kalau guru kan pertama-pertama ngejelasin konsep sama materi dulu kan. Iya. Habis itu guru kan kasih-kasih latihan soal atau yang lebih lanjut latihannya. Iya. Eee, Habis itu baru aku lebih paham dan ya lebih bisa. Nah sekarang kita keluar dulu ke di luar akademik. Nah kalau dalam hobi apa kayak aktivitas kamu sukanya kan katanya main bola. Nah selain main bola kan katanya kamu bisa alat musik nggak? Nggak bisa. Kalau tapi pernah belajar kan? Pernah. Belajarnya alat musik apa aja? Dulu pas SD sih belajar musik pianika, piano, sama seruling. Jadi emang bukan bakatnya lah ya di situ. Hmm. Tapi bakat kamu itu selain beberapa dari itu apa sih? Eee, Kadang apa tuh namanya, seperti main bola juga ada bakatnya gitu. Di main bola itu kayak langsung bisa apa diajarin sama guru khusus untuk main bola? Eee, aku sih biasa mainnya sama teman-teman gitu, habis itu diajarin sama satu coach sepak bola. Makin lama makin bisa. Jadi kamu itu karena konsisten itu karena di-encourage sama teman-teman kamu apa karena kayak emang kamu sendiri yang encourage diri gitu? Sebenarnya dua-duanya sih, teman-teman aku juga suka encourage aku untuk ikut kompetisi lebih banyak, habis itu saya sendiri juga mendorong diri saya buat ikut lomba. Teman paling dekat kamu siapa? Teman paling dekat aku adalah Lionel. Cara kalian ketemu itu dari kelas berapa itu kayak kapan sih? Eee, Dulu pas kelas 7 kan kita belum pernah kenal. Iya. Lalu pas kelas 8 kita sekelas, habis itu kita mulai kenal-kenalan. Jadi akrabnya itu pas kelas 8 lah ya. Iya. Dia itu kayak pintar nggak sih? Pintar sih. Dia ada ikut lomba-lomba nggak? Ada, dia spesialisasi di bidang Inggris sih. Oh Inggris, jadi kayak kalau misalnya English kamu kayak kurang ngerti, kamu minta diajarin nggak? Kayak Eee, bagaimana? Sering sih. Jadi sering kayak kalau dia itu kayak cara ajarnya itu kayak mau nggak sih ajar kamu kayak dengan pelan-pelan atau gimana? Mau sih, biasanya sabar banget. Sabar banget. Jadi kayak English kamu bagus karena teman kamu itu. Iya. Oh jadi bukan kayak karena belajar sendiri apa dari les gitu kan? Iya. Oh, nah jadi karena kamu bilang ada teman yang dekat gitu, karena ketemunya itu sih karena kan di kelas 8. Nah ketemunya itu kan karena kenal-kenalan dulu. Nah kalian cara kenalnya itu kayak kayak gimana sih? Kalian bilang kenalnya di kelas 8. Nah kayak kok bisa sih ketemu kayak teman kayak gitu? Karena kan dulu pas kelas 8 kan dikasih seating arrangement gitu Iya. kan. Jadi pas satu kursi gitu, jadi kenalan lah sama satu Justin namanya.
Jadi kayak langsung klik aja lah ya karena Iya, bisa. Jadi teman-temanmu itu kayak rata-rata yang pinter apa yang kayak biasa-biasa aja? ada yang pinter, ada yang biasa-biasa aja, tapi sih ya nggak apa-apa sih. Oh, jadi kayak kamu kayak nggak masalah kalau temennya pinter apa enggak. Cuman kalau misalnya kalau temennya itu lah ya, kayak tiba-tiba kayak pakai kamu untuk kayak apa kepintaran kamu, kayak kamu reaksi kamu gimana begitu. Eee, maksudnya gimana ya? Kayak kan kalau misalnya kan pasti ada lah ya temen yang menggunakan kayak biar kan kamu pintar. Nah, mereka kayak menggunakan kamu untuk membantu pelajaran atau nilai, kayak kamu kayak bakal reaksi gimana gitu. Aku sih nggak apa-apa sih, aku mau bantu-bantu aja asalkan, mereka ngerti gitu. Oh, jadi kayak nggak apa-apa lah ya menurut kamu. Nah, kan dalam dalam pelajaran itu kan kamu sering menang lomba-lomba matematika. Nah, prestasi kamu apa aja, kayak pernah menang apa gitu. Pernah menang, AMO, ASMO, SASMO, SMC, SMGF, SEAMO, WMI, habis itu ada banyak-banyak lagi. Cara kamu belajar untuk lomba-lomba itu gimana sih? Kayak kan mana tahu kayak ada berbeda-beda nih, kayak ada yang mendengar musik, apa kayak hafalan gitu. Kamu gimana? Kalau aku sih, apa tuh namanya, kerjain, pas paper yang udah dikasih tadi, habis itu, kalau ada waktu, aku, take a break dulu buat kayak, main game, nonton TV, sama dengerin musik lah dikit. Main game kamu sehari berapa sih? Berapa lama? Aku sih main game sehari, 1 sampai 2 jam lah. Itu karena batas limit apa emang tahu sendiri kayak batas waktunya? Memang, dikasih limit sama orang tua sih. Jadi kayak emang agak strict lah ya. Iya. Kalau kan kamu bilang ada les Mandarin. Nah, itu karena emang kamu mau sendiri volunteer mau ikut apa emang disuruh ikut biar Mandarinnya bagus gitu? Kalau les Mandarin sih disuruh orang tua gitu biar, bisa cari, kerja atau kuliah gitu lebih mudah di China atau di mana gitu. Jadi kayak kan kamu bilang kayak biar biar cari kerja. Nah, emang kayak impian kamu apa, kayak cita-cita kamu gimana? Aku sih, cita-citanya jadi, software engineer atau yang lainnya gitu. Tadi kan kamu bilang les Mandarin itu karena disuruh orang tua. Nah, menurut kamu sendiri itu kamu mau ngasih les kayak les-les gitu apa emang mau belajarnya sendiri? Aku sih gak mau, tapi kan, aku percaya orang tua aja karena orang tua tahu yang terbaik buat kita. Jadi kayak kamu emang kayak lebih mendengarkan orang tua lah ya. Iya. Cuman kalau misalnya dikasih saran sama guru nih, lalu kalau misalnya orang tua kamu bilang kayak kurang bagus untuk kamu lebih memilih siapa, kayak guru yang mengajari kamu akademik atau apa orang tua yang kayak udah jaga kita dari kecil? Aku sih, nggak berpihak sama siapa-siapa, tapi ya cari cara aja biar, kedua kedua pihak itu terpenuhi gitu. Tadi kan kamu bilang kamu suka di luar akademik lah ya ini. Kamu kan bilang kamu suka main bola, nonton TV. Kamu itu suka nggak sih kayak nonton film-film atau kayak nonton dengerin musik gitu? Suka sih. Lebih ke genre apa sih, kayak macam apa gitu? Genre yang action, thriller, atau komedi juga nggak apa-apa. Jadi kayak always up to date lah ya. Iya. Tapi kayak kan kamu bilang kayak lebih banyak mengerjakan soal daripada kayak nonton apa main. Nah, menurut tuh sendiri kayak kamu suka nggak sih kerjain kayak soal daripada menghabiskan waktu sama teman-teman atau keluarga gitu? Aku sih kalau bisa pilih, aku lebih suka keluar sama teman-teman gitu, main bareng. Jadi kayak lebih prefer lah ya sama teman-teman bersosialisasi. Tapi kayak kan kamu nih dikenal sama seorang pintar. Nah, kalau misalnya menurut temennya gimana sih, kayak cara pikir mereka gimana sih menurut Eh, kamu? Teman saya sih juga berpikir saya pintar, tapi, eh ya begitulah. Jadi kayak memang gitulah ya. Iya. Kalau misalnya sekolah sekolah CK lah ya, kalau misalnya mereka kan kamu sering banget keluar namanya di dalam lomba dan sering juga menang gold, silver apa gimana. Nah, kalau kamu mau dikenal mereka itu karena
karena kamu jago matematika apa karena kamu sendiri? Soalnya kan kadang ada lah ya yang suka dikenal sebagai seseorang yang pinter, dan kadang juga ada yang kayak lebih suka dikenal sebagai nama dia sendiri gitu. Aku sih lebih suka dikenal sebagai orang yang suka membantu gitu, sama orang yang jago matematika juga. Kenapa? Karena ya biar bisa apa tuh namanya dikenal baik aja gitu. Jadi kayak balance it out gitu Iya. lah ya. Nah, tapi kayak kalau misalnya beberapa orang lebih suka you karena you pinter apa gimana? Kan kalau kita kan nggak pernah tahu yang tahu jahat apa dan baik siapa aja. Nah, kalau kamu cara pilih teman itu kayak gimana sih? Kalau pilih teman sih ya yang mana aja sih. Kalau yang duduk di sebelah aku gitu, aku biasanya kenalan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu udah selesai belajar, selesai lomba apa gimana, kan kamu capek nih. Cara kamu menge-charge diri itu gimana sih? Kayak cara cara menambah energi dalam dirimu sendiri. Caranya makan. Selain itu kayak aktivitas. eh Misalkan kompetisinya kan hari Sabtu kan. Kalau setelahnya aku ada kebetulan juga ada les bola di Sabtu itu sorenya. Kalau misalnya hidup kamu itu diibaratkan seperti kayak kan kamu itu emang jago matematika. Nah, kalau diibaratkan hidup kamu bisa jadi rumus matematika kayak mau kayak gimana gitu loh. Nggak tahu sih. Jadi kayak aku masih kurang tahu lah ya. Iya. Kamu dapat beasiswa nggak ke SMA nanti? Dapat. Kayak goal kamu kan ini kan kayak udah dapet lah ya beasiswa ini. Nanti kalau misalnya pas udah mau pas di SMA kamu masih mau nggak beasiswa itu untuk ke universitas apa gimana? Pastinya mau sih buat membantu orang tua gitu. Jadi kayak emang pengen lah ya, kayak Iya. emang dirimu sendiri mau apa kayak orang tua yang mengejar kamu mau gitu. Ya memang aku mau sih. Jadi kayak untuk membantu lah ya. Iya. Nah, kalau dalam universitas nih kita ngomong lah ya, kan masih lama. Nah, kita ngomong dulu. Kalau universitas kamu kayak pengennya kayak ke luar negeri apa di Indonesia aja? Aku sih targetnya mau ke luar negeri. Maunya sih di apa tuh namanya di Eropa atau di mana gitu. Jadi kayak pengennya yang jauh lah ya biar dapat pengalaman apa gimana. Nah, menurut you kayak matematika kayak berfungsi nggak sih kan pada yang kayak beberapa dari kita pasti ada yang rasa lah ya matematika itu kayak nggak penting banget. Tapi menurut you kayak matematika penting nggak sih? Matematika sih penting banget sih. Kayak kan rumusnya kan kayak banyak yang susah-susah. Iya. Nah, mereka yang lain itu pasti ada yang pikir kayak kalau rumus susah itu kayak gak ada fungsinya di masa depan, kayak paling hanya pakai pertambahan, pengurangan kayak gimana. Menurut dia kayak gimana? Kalau matematika sih berguna kalau kayak misalnya ya terutama yang pertambahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Tapi rumus matematika juga ada banyak yang berguna. Jadi kayak kan kita udah tahu nih kayak semua yang kamu suka kayak hobi lah, gimana lah. Kamu ada nggak sih yang kamu sembunyikan dari yang teman-temannya misalnya nggak tahu kayak kamu bisanya apa yang nggak kita nyangka dari kamu gitu? Aku sih bisa main Rubik's Cube. Itu karena itu caranya gimana sih mainnya? Kalau caranya sih ikutin algoritma gitu. Habis itu lihat-lihat pattern-pattern aja. Algoritma itu kayak gimana? Kayak kalau misalnya di yang bagian kanan kita harus putar atas, itu ada notasinya sendiri kayak R gitu misalnya. Jadi emang udah belajar dari kapan sih belajarnya? Aku dari kelas 5 atau 6 pas pandemi gitu. Aku nggak tahu cara cara meluangkan waktu cara waktunya dipakai gimana. Jadi aku belajar Rubik's Cube aja. Jadi kayak belajarnya itu prosesnya berapa lama? Sekitar 1 bulan 2 bulan. Jadi kayak emang kan kamu emang bisa matematika. Nah, jadi kayak gampang lah ya menurutmu.
Jadi kayak kan itu kan banyak warna. Nah, kalau kamu pernah nggak sih kayak semua warna itu benar semua? Pernah sih. Berapa lama membuatnya? Dulu yang pertama kali itu sekitar 8 menit. Tapi sekarang sekitar 40 detik, 50 detik lah. Jadi kayak emang udah jago lah ya. Iya. Nah, sekarang pesan kamu untuk pada penonton apa pesan kamu? Apa namanya? Kalau kita harus mulai dengan yang mencari yang kita suka dulu. Habis itu kita harus melakukannya dan improve terus menerus biar kita makin suka, kita makin bisa. Lalu kita harus apa namanya? Mengandalkan Tuhan, habis itu percaya sama orang-orang dan doa-doa orang. Ternyata dibeli angka-angka dan juga dia juga punya sisi yang santai, kreatif dan banyak ya. Kapan-kapan kita bisa ajak dia lagi ke sini. Tapi topiknya mungkin bukan matematika, bisa seperti personal dia sendiri apa gimana. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa dengerin episode berikutnya di podcast Sekolah Citra Kasih. Dadah.